Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, Guru. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah, barakallah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, di mana ini adalah RTL saya selama saya di Cianjur dan Cibodas. Maka dari itu izinkan saya menyampaikan bagaimana proses dalam hal yang saya angkat ini. RTL-nya nantinya lanjut saya presentasikan kita, yaitu penerapan pengolahan kopi, ya, pasca panen kopi robusta. Semuanya udah paham bahwa kopi itu ada 3 yang berada di Indonesia. Banyak kopi itu, cuma kita ambil 3 saja. Yang pertama ada tingkat yang rendah, itu namanya Liberica, yang digunakan oleh penanamannya itu dari 0 sampai 400, dan yang saya ambil ini dari 400 sampai 800 dpr dari permukaan laut. Itu yang datarannya pertengahan, karena wilayah kita ini adalah robusta, insya Allah cocok untuk penanaman kopinya. Kemudian tingkat yang ketiga itu adalah yang paling tinggi daerah pegunungan, itu biasanya pakai Arabica. Di sini yang saya ambil adalah robusta. Robusta ini kalau masalah dari kopinya itu biasanya luar biasa, dia lebih manis, ya. Dia agak pahit tapi agak kekacang-kacangan. Nah, beda dengan Arabica. Kalau rasa Arabica itu luar biasa akan pahitnya, ya. Dan di sini semua sudah tahu semua bahwa perkebunan di Indonesia itu dia hampir di setiap tempat itu ada, ya. Cuma kalau di Pulau Bangka ini salah satunya robusta yang terbaik. Maka dalam penerapannya banyak sekali. Pertama, dalam pengolahan ini itu ada beberapa tindakan. Kita punya mesin kita itu tinggal mengolah. Karena namanya pengolahan itu, kalau namanya pengolahan itu yaitu dari mulai kita memetik itu buah sampai ke kopi yang sudah jadi bubuk. Di sini saya siapkan, ini adalah produk yang kami hasilkan selama praktik di sana, ya. Dan semuanya mungkin bisa melihat, dan bentuknya sama beda-beda. Baik, pertama kemarin kami memetik dulu. Buah itu dipetik, ya. Ini buah yang sudah dipetik, ini belum dijemur, ya. Ini semuanya masih bersama kulitnya. Nah, setelah dipetik, nanti proses pengolahan yang robusta itu, yaitu kita mulai sortasi. Kita pilih yang paling baik. Metik itu kita pakai namanya yang selektif, milik yang tuanya saja, yang merahnya saja. Yang hijau-hijaunya gak usah dipetik, ya, tunggu aja. Setelah itu, ya Bapak Ibu, setelah dipetik, ini hasil petikannya. Kita mulai pencucian. Kita cuci, kita sortir, kita pilah. Bagi yang hancur atau yang rusak, kita buang atau kita singkirkan. Biasanya kalau yang rusak itu bisa dibuat kopi kayak yang murah-murah itu, ya, yang biasanya kayak banyak lah yang di ecer-ecer itu. Tapi kalau yang pilihan seperti ini beda harganya. Makanya semuanya walaupun rusak masih bisa digunakan. Jadi setelah dicuci, kemudian kita mulai masukin ke namanya ke mesin pulper. Itu untuk melepaskan kulit biji ke bijinya, ya. Biasanya dalam satu biji ini isinya dua biji. Satu butir isinya 2 biji. Itu dimesinkan di dalam, namanya mesinnya mesin pulper. Nah, setelah itu mulailah keluarnya seperti ini, ya. Keluar seperti ini, kemudian nanti dicuci, direndam. Setelah dicuci direndam selama 1 malam 12 jam. Setelah itu dijemur. Hasil penjemurannya nanti begini warnanya, ya. Ini namanya gabah. Gabah ini sangat sama seperti lada juga. Kalau dia kering mungkin belah berapa gitu. Kalau sangat beda kan. Nah, ini kalau ditungguin, kalau untuk kita buat kopi itu sampai 14%, ya. Kekeringannya 14%. Tapi kalau kita untuk bibit itu beda, itu harus 35% ke atas. Ya, 35% itu untuk bibit penjemurannya. Nah, teman-teman, setelah kita keringkan, kita jemur, maka kita lanjutkan namanya ke mesin huller. Nah, mesin huller ini luar biasa, mengupas dari kulit tanduknya.
Coba lihat, ini ada kulit tandemnya dia hijau. Ya, nanti setelah masuk ke mesin uler, mesin yang kita punya itu, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini namanya green bean, warnanya hijau. Ya, ringannya itu masih dari 14 derajat, 14% airnya menjadi 5%. Itu namanya kita roasting, ya, sehingga dia menjadi hitam begini. Nah, setelah ini udah, ini udah jadi kopi yang siap untuk dibumbukan, ya, melalui mesin kita, mesin grinder, ya. Nah, setelah di grinder nanti dia akan halus, yang mana bisa kita manfaatkan seperti yang di rumah-rumah yang dijual per on. Ada yang harga 5.000, ada yang harga 10.000, tergantung dengan apa tingkatan kopinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari proses dari pengolahan kopi. Dalam hal ini saya berharap Bapak Ibu bisa juga menerapkan baik di rumah maupun di sekolah, dan bisa mengimbaskan dengan anak-anak didik kita di sekolah, dan kita bisa memanfaatkan alat kita yang ada di sarana prasarana, dan mudah-mudahan ini akan mempermudah kita semua. Untuk masalah pembibitan ini alhamdulillah kita sudah mulai pengembangan untuk di SMK kita. Kemudian nanti dilanjutkan kalau sudah mulai panen, kita juga sudah ada panen di SMK lama. Itu kita bisa wujudkan, yang mau mencoba boleh nanti izin dengan Satras. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini berkenan untuk kemajuan SMK kita. Pengolahan kopi salah satu wadah untuk peningkatan dari kualitas siswa kita. Karena yang paling penting adalah berwirausaha. Kita di sini hanya menerapkan bagaimana anak kita itu menjadi pelaku ekonominya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita doa dengan tutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih.